Rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara adalah ucapan pekerjaan khusus. Jadi tidak sembarang ucapan dan tidak sembarang pekerjaan, tapi ucapan dan pekerjaan yang khusus yang dimulai dengan takbir, yang dimulai dengan takbir dan dipungkasi dengan dan diakhiri dengan salam. Wa summiyat lan den jenengi apa salat bidzalika kelan mengkono-mengkono salat. Kenapa salat dinamakan salat? Listimaliha krana mengkune salat ala salati ing atase salat lugotan ing dalem miturut bahasane. Salat dinamakan salat karena salat ini mempunyai makna doa. Jadi pada dasarnya orang apa itu? Orang sholat dari takbir, dari takbiratul ikhram Allahu Akbar nyampe salam. Itu dari awal nyampe terakhir itu doa semua itu. Jadi orang sholat takbir itu pada dasarnya itu doa dia. Dia doa kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Sesungguhnya kami adalah orang yang hina, orang yang kecil. Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Makanya kata-katanya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu adalah bentuk doa, tidak hanya sekedar kalam khobariyah. Kemudian ada bacaan iftitah, ada doa iftitah, ada surat Fatihah, ada doa ada surat-suratan, ada surat yang dibaca, ada ruko i'tidal, ada sujud, ada al-qu'ud baina sajdatan dan lain sebagainya nyampe salam, semuanya itu adalah doa. Sementara kalau kita tengok salat menurut bahasa adalah doa. Wa ya utawi as-salat lugotan iku ad-du'a donga. Salat menurut bahasa itu adalah doa. Wal mafrudatu utawi pira-pira kang den wajibake. Al ainiyatu kang bangsa individu. Sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Untuk perindividuan orang Islam, khamsun iku ana 5. Khamsun iku 5. Fi kulli yaumin wa lailatin. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Wa lailatin lan wengi. Sehari semalam kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat. Salatnya ada 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat duhurnya diganti dengan salat Jumat untuk lelaki. Kalau perempuan tetap duhur. Lah terus bagaimana jikalau ada seorang wanita yang ikut Jumatan? Dikatakan ulama dalam karya-karya tulis beliau, maka Jumatan perempuan ini walaupun perempuan hukumnya sunnah Jumatan ya. Jadi kalau lelaki Jumatan hukumnya wajib, tapi kalau perempuan Jumatan hukumnya sunnah. Sunnah di sini ini bukan berarti terus masih tetap wajib melakukan sholat duhur, itu enggak. Jadi apabila ada seorang wanita ikut Jumatan, maka sekaligus sholat duhurnya itu gugur. Jadi sekali wanita ini Jumatan, langsung seketika duhurnya gugur. Jadi tidak perlu sholat duhur lagi.
ma'lumatin wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumatun kang kinaweruan itu sudah sudah masyhur, sudah terkenal. Ma'lumatun kang kinaweruan minad dini saking agama bidharurati kelawan darurah, secara otomatis namanya darurah. Bidharurati kelawan mesti. Fayakfuru mongko kufur sapa jahiduha wong kang angas salat. Salat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sangat-sangat maklumah, darurah, sangat-sangat maklum, sangat terkenal dalam kewajiban yang kita lakukan. Sehingga apabila ada orang yang tidak mau sholat karena sombong dengan tidak melakukannya, maka orang ini kufur. Syaratnya dia menyombongkan. Tapi kalau sholat dia itu karena males-males, dia males sholat, nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau dia dia tidak sholat, tapi dia menyombongkan diri, bahasa Jawanya angas dengan tidak sholat, maka orang ini kafir, keluar Islam. Sehingga apabila mereka pengen masuk Islam harus membaca syahadat lagi. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadhil khamsu. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadhil khamsu ikilah 5 li ghairi nabiyina maring saliyane nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang sholatnya sempurna 5 waktu kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Kanjeng Nabi saja, selain Kanjeng Nabi nggak ada. Coba sampean saya tanya ini ya, dari mulai Ustadz Subki belum sudah tersenyum dia. Apalagi mbak-mbak itu setiap bulan itu berapa mbak? Kamu 1 bulan berapa kali libur sholat? 6 kali, ya kan? 6 kali. Tidak ada orang yang sempurna sholat di dunia ini kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ghairi nabiyina maring saliyane nabi kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring tambahi rahmat takzim Allahu sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan. Wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan. Ya, belum punya kitab. Muhammad, beri kitab. Kitab kamu berikan. Tadi dulu. Berikan. Mana nih Ustaz? Mana? Wa furidot. Dilengkapi kalau makna saya ini. Dilengkapi. Nanti semua santri harus bisa kotongan semua. Dengarkan ini. Kalau sampeyan tertinggal, sampeyan buka di grup Fathul Muin. Ini ada rekamannya langsung di grup Fathul Muin. Nanti panjenengan buka, jadi tidak ketinggalan gitu. Atau di di YouTube. Di YouTube ada di YouTube. Mukharrar Huduri pecet nanti keluar semua. Nanti yang telat-telat. Bukan berarti ada YouTube-nya terus turu bailah engko nambel ning YouTube. Payah zaman, Payah zaman. Wa furidot lan den wajibake. Wa furidot lan den wajibake apa salat Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra. Wengine Isra. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di waktu Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijemput oleh malaikat Jibril dan Buraq. Rasulullah perjalanan dari Makkah menuju ke Masjidil Haram, dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau naik di Sidratil Muntaha, naik di Aras, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sholat 50 kali. Beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 50 kali. Kemudian Rasulullah pun turun dari langit menuju ke langit yang lain. Di waktu itu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa pun merangkul dan Nabi Musa mengatakan, "Hei Muhammad, umatmu itu kecil-kecil Muhammad, bagaimana mungkin kuat? Umatku saja yang besar-besar saja diwajibkan oleh Allah melakukan ibadah ini itu aja nggak kuat. Mintalah kerutingan kepada Allah," gitu. Kemudian Rasulullah naik lagi, dikeruting 5 waktu menjadi 45. Turun bertemu dengan Nabi Musa. Berapa Muhammad? Dikeruting 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Naiklah lagi kau, minta kerutingan lagi kepada Allah. Minta lagi, dikeruting lagi 5 waktu menjadi 40. Dipentah lagi sama Nabi Musa. Naik lagi, terus naik turun sampai 9 kali. Naik turun sampai 9 kali. Pada akhirnya tinggal 5 waktu. Setelah 5 waktu ditanya sama Nabi Musa, "Hei Muhammad, berapa?" Sekarang tinggal 5 waktu. "Ya Muhammad, gak mampu umatmu. Naiklah kau, minta kerutingan kepada Allah." Seumpama Rasulullah naik, tentu dikeruting, malah jadi sak waktu. Seumpamanya beliau naik, karena Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Nyampe-nyampe dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Tidak ada seorang manusia saking dicintainya sama Allah, nyampe-nyampe Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," apabila engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada aku. Ini saking cintanya Allah kepada Rasul, nyampe-nyampe apabila kita cinta kepada Allah, syaratnya adalah mencintai kepada Rasul. Makanya Rasulullah dikeruting nyampe 5 waktu. Di waktu itu Nabi Musa merangkul kepada Rasulullah untuk minta lagi kepada Allah supaya dikeruting lagi. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, "Aduh Musa, aku sudah malu Musa. Ini udah dikeruting sama Allah, ini udah terlalu banyak. Saya malu karena saya menyampaikan lagi." Apa kata Nabi Musa? "Umatmu akan mampu." Pada akhirnya umat Rasulullah SAW, orang Islam apabila ngedus jurali sholat, kelihatannya sih nyantai, kelihatannya setelah kerja bangunan di Jakarta lali sholat. Naudzubillah, kadang-kadang santri yang jelas-jelas santri subuh sudah jelas-jelas ada suara adzan, tidurnya padahal ya di apa itu di lubangan speaker itu saja, waktu subuh nggak bangun, jam 9 baru bangun. Inilah apa itu yang diramal sama Nabi Musa, tidak mampu umatmu ya Rasulullah gitu. Makanya apa itu tidak ada orang yang bisa kumpul sholat 5 waktu kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu Rasulullah pun turun di waktu subuh, beliau sudah ada nyampe rumah. Namun Rasulullah belum diberitahu sama malaikat Jibril bagaimana caranya untuk sholat 5 waktu itu. Beliau belum diberi kaifiyah tata cara sholat, sehingga Rasulullah pun di waktu itu belum sholat. Nyampe pada akhirnya sebelum subuh Rasulullah didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril pun melatih kepada Rasul dengan cara malaikat Jibril sholat, Rasulullah sholat ada di belakangnya. Ini apa pelatihan sholat yang paling tepat seperti itu. Sholat, murid-muridnya sholat di belakangnya kiainya gitu, rakok latihan sholat. Siabrak, ayo ngerti kabeh. Ngerti kabeh sholatnya, ayo sholat. Ini waktunya virus corona. Sholatnya lain dari yang lain. Siabrak, bentangkan kedua tangan.
Gerak gitu loh. Sholat apa itu? Sholat kok disuruh gini? Sholatnya jaga jarak. Alasnya ada pandemi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum, rapatkan barisanmu." Tidak ada barisan yang antara orang satu ke orang lain kosong, kecuali ada setan yang ada di tengah-tengah mereka. Ini Rasulullah. Kalau ada pandemi, kemudian sholatnya renggang-renggang, maka sesungguhnya di balik pandemi virus corona ini ada setan-setan yang ada di tengah-tengah orang yang sholat. Kalau nggak percaya, coba datanglah ke masjid-masjid kota. Sampai detik ini sholatnya masih sebelum sholat disiapkan sama imam. Bentangkan kedua tangan, gerak gitu loh. Pada akhirnya itu jaga jarak semua. Ya ini melanggar aturan syariat. Lah terus yang bagus bagaimana Ustaz? Ikuti Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah itu setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan bahaya Ustaz. Apanya yang bahaya? Penyakitnya bahaya. Iya, yang kena penyakit, tapi itu menular. Kata siapa? Penyakit tak menular. Aku gila, tumaku gini banyak, aku tuku ini banyak, ketimbalan kamu. Lah terus kamu yang nimbalin siapa? Yang nimbalin David yang nimbalin siapa itu namanya? Ersad yang nimbalin siapa itu? Fari yang nimbalin Komar yang nimbalin siapa? Bagong yang nimbalin Engra yang nimbalin Mbak aja kan. Penyakit kok menular. Belum bisa sekarang ini dikatakan pandemi, sekarang dikatakan pagebluk, itu belum bisa. Karena ada orang kena virus corona, di tengah-tengah orang itu ada orang yang kena virus corona, nggak ada. Terus apa itu orang tumbang semua, sekian ribu mati, nggak ada. Belum ada. Belum ada. Beda ini zaman-zaman dulu terjadi pagebluk. Zaman dulu itu terjadi pagebluk, satu desa yang mati 1000 orang. Satu kota yang mati 5.000 orang langsung seketika. Hari itu juga kita ini dibohongin dengan media sosial, dengan mayat-mayat yang diangkut pakai truk, mayitnya sopo gitu loh, dengan mayat-mayat yang dibuang di lubangan besar. Siapa, di mana, di negara siapa gitu loh. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Lailatul Isra ibadah nubuwati dalam sabadane kenabian bi asri sinina kelawan 10 piro-piro tahun. Bi asri sinina kelawan 10 piro-piro tahun. Jadi setelah Rasulullah terangkat menjadi nabi di umur 40 tahun, pada umur beliau mencapai 50 tahun, berarti 10 tahun setelah kenabian, Rasulullah di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mandat, mendapatkan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu bersama dengan umatnya. Wa salasati asyurin lan telu pira-pira wulan. Lailata sab'in wa isrina ing dalem wangine 7 wa isrina lan 20 min rojaba. Kata-kata rojaba ini boleh munsorif, boleh ghairu munsorif. Kalau ghairu munsorif berarti manek munsorifnya alaminya dan taknis bil makna. Jadi rojaba ini mu'annas tapi lafate mudzakkar. Ada orang, ada mbak-mbak, ono mbak-mbak duwe anak wedok terus dijenengke Zaidun. Ono mbak, ono wong wedok jenenge Zaidun. Ini nanti kalau ja'at Zaidu, jangan Zaidun. Kenapa seperti itu? Isim ghairu munsorif, manek munsorifnya alamiah dan tanis bil makna. Begitu juga rojab. Rojab ini bisa digunakan munsorif, bukan bisa digunakan ghairu munsorif. Kalau rojab ini dijadikan munsorif berarti
berarti rojabin. Kalau ghairu munsharif berarti rojabah. Karena isim ghairu munsharif ketika jar alamatnya apa? Alamatnya fathah. Min rojabah saking wulan rojab. Walam tajib lan ora wajib. Walam tajib lan ora wajib apa subhu yaumi tilkal lailati. Subuhe dinane mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krana ora anane ngerti. Li adamil ilmi krana ora anane ngerti. Bi kaifiyatiha kelawan carane salat. Bi kaifiyatiha kelawan carane salat subuh. Rasulullah setelah perjalanan Isra Mi'raj, beliau ada di dalam, kemudian beliau tidak sholat subuh. Kenapa Rasulullah tidak sholat subuh? Karena Rasulullah belum diberi kaifiyahnya, belum diberitahu tata caranya sholat. Innama tajibu angin pesine wajib. Innama tajibu angin pesine wajib. Apa al-maktubatu sholat maktubah. Maktubatun dari kata apa? Maktubun. Maktubun itu sholat yang diwajibkan. Namanya maktubah. Innama tajibu angin pesine wajib. Apa al-maktubatu sholat maktubah. Ayis sholawatu tegese pira-pira sholat al-khamsu kang 5. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Makna daripada mukallaf itu adalah orang yang ditaklif, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Siapa mereka? Satu, mereka itu harus orang Islam. Kalau orang itu enggak Islam, enggak wajib ibadah. Non muslim itu wajibnya itu hanya masuk Islam saja. Kalau sudah masuk Islam baru wajib ibadah. Tapi kalau masih non muslim ya enggak wajib ibadah. Jadi mukallaf itu aturannya itu satu harus muslim dulu. Nomor 2 orangnya harus berakal. Punya akal yang sempurna. Artinya kalau mereka gila ya enggak wajib. Gila itu enggak wajib. Kalau orang tidur Ustaz ya, dalam keadaan tidur wajib. Akalnya hilang. Ya nanti kalau bangun, kalau tidurnya kebelabasan langsung mati ya nggak wajib. Jadi apa itu? Yang pertama adalah Islam. Nomor 2 adalah apa itu? Punya akal. Dan nomor 3 adalah baligh. Baligh. Apa itu baligh? Baligh itu adalah seseorang yang sudah mencapai umur baligh atau sudah mencapai batas baligh. Kalau kita menengok di kitab-kitab ayatul bulughi, alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh itu ada 5. Yang pertama, tamamu khamsa asarota sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun. Jadi apabila ada seorang lelaki atau seorang perempuan umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka ini namanya sudah baligh. Kalau sudah baligh berarti wajib melakukan ibadah, wajib melakukan sholat. Atau umurnya belum mencapai 15 tahun, tapi sudah haid bagi perempuan. Wal haidu litis isinina fil unsa. Sudah haid dengan syarat umurnya 9 tahun ke atas. Tapi kalau umurnya 9 tahun ke bawah, 9 tahun ke bawah, 9 tahun kurang 16 hari atau berapa itu ke bawah, maka belum wajib. Belum wajib sholat. Awil tilamu wal ihtilamu litis isinina fi dzakari wal unsa. Atau ada seorang lelaki ataupun seorang perempuan sudah pernah mengeluarkan sperma. Kalau spermanya lelaki mungkin cerot gitu keluar dari lubang gawangnya itu. Tapi kalau perempuan beda.
Perempuan itu kalau masih perawan, spermanya keluar itu tidak langsung keluar di situ, masih tersimpan di dalam lubangan itu gitu. Ini kalau umurnya sudah mencapai 9 tahun, 9, 10, 11 dan lain sebagainya sampai 15, maka mereka itu balik. Seketika itu wajib. Makanya anak kecil zaman sekarang sama dulu mungkin beda. Sekarang ini gizinya ini sudah terpenuhi, lagi pula kadang-kadang anak kecil sekarang ini SMP, SMA rata-rata udah pegang HP, kemudian lihat situs-situs pornografi. Lihat apa itu YouTube yang membuka aurat, kemudian mereka keluar sperma. Kiai-kiai itu kalau maknani wal itila mulan ngipi metu mani, sebab keluar mani kalau dalam keadaan dijarak itu hukumnya dosa. Tapi kalau mimpi itu enggak dosa. Ai baligin tegese balik. Akilen tur kang berakal. Zakarin akilen tur kang berakal. Zakarin rupane lanang au ghairihi utawa liyane zakar, baik lelaki atau perempuan. Ustaz kalau orangnya wandu gimana? Wajib, wajib baik lelaki atau perempuan atau wandu, wajib. Lah terus bagaimana auratnya orang wandu? Lah terus yang kamu maksud wandu itu bagaimana coba? Kalau wandunya seperti yang ada di apa itu, di lampu bangjo itu, di lampu apa? Lampu merah itu enggak wandu itu. Itu lelaki yang tasabuh dengan perempuan. Iku nasayae mbok bukai gitu ya ana bedile. Itu enggak wandu itu. Kalau di kitab-kitab makna daripada khunsa ini adalah seseorang yang punya dua kelamin dan kelaminnya ini fungsi semua. Pengen kencing bagian lelaki bisa, kencing yang bagian kiri gerak cur ngono. Kepengen kencing bagian kanan juga bisa. Jadi lelaki perempuannya itu fungsi. Tapi kalau jelas-jelas mereka berkelamin lelaki, maka statusnya tidak unsa, statusnya lelaki. Sehingga orang semacam ini hukumnya dosa itu. Jadi lelaki yang tasabuh dengan perempuan, dengan memakai atribut-atribut perempuan, hukumnya haram. Tahirin, turkang suci. Kalau dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun wiladah tidak wajib. Jadi perempuan dalam keadaan haid nggak wajib. Tapi kalau haidnya sudah berhenti wajib. Nifasnya sudah berhenti wajib. Bagaimana jika ada seorang perempuan yang haidnya ini keterlaluan, haidnya 1 bulan full? Ya, yang tidak wajib hanya 15 hari saja, sedangkan yang ke-16 nyampe 30 hukumnya adalah istihadah, sehingga mereka wajib sholat. Mereka wajib sholat. Itu namanya apa itu? Namanya istihadah, tetap wajib sholat. Fala tajibu maka ora wajib apa sholat ala kafirin ing atase wong kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang tidak Islam, baik mereka itu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, penyembah-penyembah api, penyembah-penyembah batu, penyembah pohon, penyembah keris, penyembah-penyembah barang-barang antik, ya. Mereka itu adalah orang kafir, mereka tidak wajib melakukan sholat. Saya pernah baca di sebuah kitab. Bukan berarti apabila mereka tidak wajib sholat, kemudian mereka terbebas dari semuanya, enggak. Kelak di akhirat, orang-orang kafir itu akan dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban sholat. Jadi bukan berarti orang kafir ini tidak wajib sholat, kemudian enak yo, jadi wong kafir enak yo, enggak usah sholat. Bukan seperti itu. Asliyin kang asli. Ala kafirin ngatasi wong kafir asliyin kang asli. Kafir asli ini artinya
orang kafir yang mbah-mbahe itu kafir semua. Mbah-mbahe, buyut-buyute, udek-udek siwure, canggahe kafir semua. Ini namanya kafir asli. Kalau kafir lage itu namanya murtad. Namanya murtad. Kalau murtad wajib. Orang murtad wajib sholat. Sehingga orang yang murtad itu wajib untuk ditaubatkan. Apabila ada seorang muslim yang keluar dari agama Islam, mereka murtad, mereka tidak kembali pada Islam, maka dari pihak hakim, dari pihak pimpinan negara boleh untuk memenggal lehernya. Tapi perorangan nggak boleh. Tetangga kamu sholat apa itu ngedos ke ladang, nggak mau sholat terus sampean ngungkal ke arep, tak sembelih wong kae engko. Ora sholat, jarine ustaz iki kena dipateni ya. Seumpamanya toh terjadi sampean dosa, tapi gak wajib dirajam. Gak wajib dikisos. Jadi apabila ada orang yang membunuh kepada orang yang angas meninggalkan sholat karena mereka murtad, maka mereka itu tidak wajib dikisos, tapi dosa. Ya tidak cuma itu saja. Ada pencopet, ada pencuri, maling. Langsung sak kampung datang semua mukulin, semua mati, dosa sampean. Sak kampung itu dosa kabeh. Maling apa? Maling pelemku njipuk loro. Maling pelem loro mbok gemburke maling wong sak kampung keluar semua, membantai semua, dosa sampean. Bagaimana kisosnya orang satu kampung? Menurut syariat, wong sak kampung wajib dikisos kabeh. Wong sak kampung wajib dikisos apabila mereka apa itu melakukan yang semacam itu. Bukan hanya sekedar dosa, harus dikisos itu. Sing mateni wong 10, ya pateni sisan 10. Iki menurut hukum Islam seperti itu. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sobiyin lan bocah cilik. Anak kecil nggak wajib. Bukan berarti anak kecil nggak wajib terus kamu punya anak umurnya belum 15 tahun, ala le rasa sholat ora wajib lho. Anaknya wis gede wis 14 tahun ora sholat ora wajib. Dilatih. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anakmu sudah mencapai 7 tahun maka perintahlah sholat. Ini bukti bahwasanya memerintah anak melakukan sholat, melakukan syariat Islam, hukumnya wajib dilakukan oleh orang tua di saat anaknya umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinina, apabila anaknya sudah mencapai 10 tahun, apabila si anak ini diperintah sholat tapi tetap bangkang tidak mau sholat, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadribhu, pukullah. Di kitab-kitab dikomentarkan apa itu durbat ta'ajub. Mukulnya itu mukul notok romuake, ora kok oh anak ra gelem sholat digawake gondem gede ya. Gondem gede jeleng ya haram. Dosa. Wah anak ra gelem sholat ditekewen dibuanting. Enggak boleh. Mukulnya mukul ta'adub. Mukul ta'adub itu seperti contoh mijeti kupinge dipejeti ngono. Dipejetin, ya Allah, cah gantenge kaya ngene kok ora salat, ya Allah, iki mbek salat dilebokke ning swarga ngono ora kok. Goblok. Oh, anak durhaka. Me salat gua ning gone neraka jahanam. Jangan seperti itu. Sama anak itu ngomong yang bagus, yang lunak, ya Allah, irham, cah ganteng, ya Allah, gitu. Dipegang kupingnya, dipejet-pejetin, ya Allah, gantengnya ya Allah, besok iki lah bojone ayune kaya bidadari, ngono, irham. Allahumma. Fala tajibu. Wa majnunin lan wong edan. Orang gila itu enggak wajib sholat. Hei wong edan, mandek. Iki ono azan, jamaah. Wong edan sampean perintah sholat ya. Ya ning masjid engko salate ambek jungkir balik.
Orang gila nggak wajib sholat. Wong akalnya stres. Anu Ustaz kula kangen sholat kok nak menawa jine melayu, jine melayu kaya jin dan jun. Wa mugma alaihi lan wong kang ora sadar. Mungkin ora sadarnya goro-goro digetak. Ada orang digetak, hei langsung semaput kelepek mendelik, melilek itu nyampe 7 hari 7 malam. Ini nggak wajib ini. Cuma orang ini nanti wajib qadha. Ora sadar. Wasakrona lan wong kang mendem. Apa itu orang mabuk itu loh. Mabuknya bukan karena anu loh, karena disengaja loh. Wah, aku tak ngombe arak aku tak minum arak nanti biar anu aku biar mabuk. Jarene Ustaz iki nek wong mabuk gak wajib sholat. Dosa ini dosa, enggak boleh. Menghilangkan akal dengan secara disengaja, enggak boleh. Ustaz, anu kula wau kesah niku ten bis mabuk Ustaz. Berarti mboten wajib sholat nggih. Lho kok mabuk ngono iki lho. Bukan mabuk itu. Mabuk di sini kita terus wong melilik ada orang ke ladang nyemprot ladangnya, kemudian di pertengahan ladang terusan jungkel. Sirahe mlebu ning gone kedokan. Kelenger. Ini kalau nyampe 2 jam nyampe ugel. Ini enggak wajib sholat ini. Sakron. Atau ada orang tangi turu nyari minuman. Dia lupa kalau di sampingnya tempat tidur itu bensin, lupa dia. Pada akhirnya dia ngopi glok. Enak segeripol ya. Setelah itu bisa mendelih. Ngetindunya bisa mubeng anteng ngono apa iki mubeng anteng Setelah itu lepek gitu Ini enggak njarak, ini enggak nyengaja ini. Ini enggak wajib. Enggak wajib sholat. Bila ta'adzin kelawan tanpa pepeka. Li'adami taklifihim krono ora anane merti-mertine kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin ilah. Li'adami taklifihim krono ora anane merti-mertine kafirin sabiyin majnunin mukma alaih wa sakran. Wala ala haidin lan ora ing atase wong kang haid. Orang dalam keadaan haid juga enggak wajib. Wa nufasa alan wong kang nifas. Li adami sihatiha krana ora anane sae haid wa nufasa. Kenapa wanita dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib sholat? Karena kelaminnya ini mengeluarkan darah. Sama saja sampean sholat apa itu kencing gitu loh. Orang itu dalam keadaan kencing, cur, Allahu Akbar, cur, nggak boleh itu. Sampean ngentut tok 2 jam, sampean sholat, rampung sholat ijeng ngentut, haram itu dosa. Makanya kenapa perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas itu tidak boleh sholat? Karena dia sedang mengeluarkan najis, sehingga najis itu yang menjadikan sabab musabab sholatnya tidak sah. Li'adami sihatiha krana ora anane sae sholat minhuma saking haid wa nufasa. Wala qadha lan ora ana qadha iku alihim ing atase haid wa nufasa. Wala qadha alan ora ana qadha. Wala qadha alan ora ana qadha iku maujud alaihim ing atase kafir, sobi, majnun, mugma alaih, sakron, haid, nufasa. Enggak wajib semua itu. Kecuali kalau mabuknya mabuknya disengaja. Kalau ada orang minum minuman keras, mereka menyengaja minum minuman keras, kemudian mereka kelenger, maka wajib qadha sholat. Bal tajibu balik wajib apa qadha
bal tajibu balik wajib apa qada salat ala murtadin ing atase wong kang murtad. Kalau ada orang murtad hukumnya wajib salat, wajib qada, enggak boleh tidak. Orang murtad itu adalah orang Islam yang keluar dari Islam, orang Islam yang masuk agama lain. Maka apabila mereka bertaubat kemudian mereka kembali ke Islam, maka mereka wajib mengqadha semua sholatnya. Walaupun mereka 20 tahun masuk non-muslim, menjadi non-muslim, wajib mengqadha sholatnya 20 tahun. Dengarkan ini. Wajib mengqadha sholatnya selama mereka mereka murtad. Bahkan dikomentarkan oleh ulama, mereka tidak boleh beraktivitas melakukan sholat sunnah. Yang mereka lakukan harus qadha sholat. Dan qadha sholatnya nggak boleh dinding. Kecuali untuk makan, untuk kerja. Kalau selain itu wajib menghabiskan waktunya untuk sholat. Wa muta'addin lan wong kang jarak bisa karin sebab mendem. Wa yuktalu lan den pateni ayil muslim. Wa yuktalu lan den pateni. Wa yuktalu lan den pateni. Wa yuktalu lan den pateni sapa ayul muslim. Wa yuktalu lan den pateni sapa muslim ngono enak. Wa yuktalu lan den pateni sapa muslim ayil muslimu tegese muslim. Al mukallafu kang mukallaf at-tahiru kang suci. Artinya enggak haid enggak nifas. Haddan kelawan had atau krono had enggak masalah. Menjadi apa? Maf'ul min ajli enggak apa-apa. Haddan krono had. Bidorbi unukin kelawan mukul gulune dipotong. Bidorbi unukin kelawan motong gulu. In akhraja lamun ngetokake sapa muslim ha ing salat ayil maktubatu tegese ha ing salat ayil maktubata tegese al maktubah amidan halin jarak an waqti jam'in an waqti jam'in saking wektune jamak an waktin saking wektu jam'in kang kumpul ngono. In akhraja lamun ngetokake sapa muslim ha ing maktubah ayil maktubata tegese maktubah amitan halin jarak an waktin saking wektu jam'in kang den kumpulake, maksudnya mereka itu tidak mau sholat. An waktin jam'in an waktin saking waktu jam'in kang den jamaake. Artinya kalau mereka itu sudah tidak sholat sama sekali, kecuali kalau mereka itu ngundur-ngundur sholat sebab jamak lu, ini nggak masalah. Kenapa kamu nggak sholat? Karena saya sholat jamak takhir, nggak masalah. Di sini ini ada orang yang apa itu tidak sholat, tidak tepat sholatnya. Mereka menyengaja memang tidak mau sholat. An waktin jam'in an waktin saking waktu jam'in kang jamak laha kedua maktubah in kana lamun ana sapa muslim ana iku kaslan males-males, ana iku kaslan males-males itu aras-arasen. Ana iku kaslan males-males ma'atika diwujubiha ing dalem setane nekodake wajibe maktubah. Ma'atika diwujubiha ing dalem setane nekodake wajibe maktubah. Orang semacam ini harus dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Ilam yatub
lamun ora tobat sapa muslim ba'dal istitabati iku kok nun ya nggonmu nun apa ba nun ba ya ba'dal istitabati ing dalem sabatane den kon tobat ba'dal istitabati ing dalem sabatane dikon tobat wa ala nadbil istitabati lan ing atase sunae ngakon tobat la yudmanu ora den tempuhi sapa man wong qatala kang mateni sapa man qatala kang mateni sapa man hu ing tariku shalah hu ing muslim sing tariku shalah qabla taubati ing dalem sadurunge taubat lakinnahu tetapine man iku ya'samu dosa sapa man. Mereka dosa gara-gara membunuh orang belum disuruh taubat tapi malah dibunuh duluan, tapi mereka tidak dikisos. Wa yuktalu lan den pateni sapa muslim kufron krana kufur. Intaro kalamun ninggal sapa muslim ha ing salat wa yuktalu lan den pateni sapa wong ngono enak gen ora terkesan orang Islam wa yuktalu lan den pateni sapa muslim kufron wa yuktalu lan den pateni sapa wong kufron krana kufur intaro kalamun ninggal sapa wong ha ing salat ha ing maktubah padha wae jahidan hale anas wujubah ing wajibe maktubah ing wajibe salat utawa maktubah padha wae fala yusalu mengko ora den dusi sapa wong wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi wong. Orang semacam ini dipateni statusnya adalah kafir karena mereka itu menyombongkan diri, tidak mau sholat dan mereka tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Seumpamanya dimakamkan ken ora bacin-bacini ngono. Wa yubadiru lan ake-ake sapa man wong marra kang wis kliwat sapa man bifaiten kelawan salat kang pot wujuban kelawan wajib infata lamun pot sapa wong bila udrin kelawan tanpa udur. Apabila ada orang menunda-nunda sholat, pada akhirnya sholatnya keluar waktu, maka orang ini wajib seketika mengkodok, nggak boleh ditunda-tunda. Kok nyampe menunda-nunda sholat maka dosa. Ini beda sekali apabila ada orang meninggalkan sholat dikarenakan tertidur. Ini nanti sholatnya nanti nggak masalah. Tapi kalau sholatnya mereka tinggalkan karena mereka jarak, mereka menyengaja, mereka tidak sholat. Padahal ngerti kalau waktunya sudah pengen habis. Maka orang ini dosa dan wajib mengkodok seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Ujuban kelawan wajib, infata bila udin. Fayal jamu moko wajib hu ing wong. Fayal jamu moko wajib hu ing faid. Hu ing wong berdua. Orang yang meninggalkan sholat tadi loh. Apa al-qada'u qada' fauran kelawan seketika. Fauran kelawan seketika. Wallahu a'lam bishawab.